Timur fajar cerah gemerlapkan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan bisa sedikit bertahan untuk bisa mendengarkan beberapa tanya jawab agama yang disusun oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebelumnya ulun menyampaikan atau memohonkan kepada jamaah untuk bisa mendoakan saudara kita yang dalam hal ini masih dalam keadaan sakit, yaitu Pak Haji Budi, masih dalam kondisi yang belum terlalu pulih. Mungkin kita bisa sama-sama mendoakan beliau semoga penyakitnya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kembali kita bacakan dalam hal ini bab judul yaitu tasawuf dan widatul wujud. Pertanyaannya sebagai berikut: apakah tasawuf itu? Apakah benar tasawuf itu sebagai puncak beriman kepada Allah? Dan bagaimana tasawuf yang sering membawa pada wahdatul wujud? Keduanya menurut saya sukar dibedakan. Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Muhammad Suhrawardi, Jalan Sungai Mesa, Kalimantan Selatan. Mungkin kayaknya sambungan yang minggu lalu. Jawabannya sebagai berikut. Tasawuf itu gampangnya ajaran yang berisi bagaimana seseorang dapat mencapai hubungan mesra dengan Allah yang maha kekal dan maha sempurna. Hubungan itu didasarkan atas cinta dan kasih dalam rangka ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah tasawuf itu ada. Ulun ulangi. Dalam kerangka ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, istilah tasawuf itu tidak ada. Yang ada ialah ihsan atau akhlakul karimah. Kalau tasawuf yang kini banyak dipahami dan diamalkan oleh sebagian kaum muslimin, itu tidak menyimpang jauh dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dan masih terkait dengan akhlakul karimah yang memberikan tuntunan hubungan yang baik yang menimbulkan sikap yang seharusnya seseorang sebagai hamba kepada Haliknya, dan suatu pemahaman yang benar terpadu pada ayat dengan ayat dan ayat dengan hadis. Tentu tidak akan menjurus pada ajaran yang tidak benar. Tetapi kalau ajaran itu merupakan suatu intervensi berdasarkan kecenderungan seseorang sehingga bahwa ajaran itu menyimpang dari ajaran yang benar,
sesuai dengan pemahaman yang benar. Tentu tasawuf yang demikian bukanlah tasawuf yang dibenarkan. Banyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang memerlukan interpretasi yang benar. Kalau interpretasinya dalam pemahaman menurut kecenderungan manusia, bukan didasarkan dalil yang kuat, akan membawa ke arah yang tidak benar. Padahal kecenderungan demikian dapat terjadi sesuai dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Yang artinya, adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mustabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Hubungan manusia dengan Allah suatu hal yang menyangkut akidah perlu dasar yang kuat, baik dari Al-Quran maupun sunnah mutawatirah, yang keduanya menjadi sumber utama pemahaman dan pelaksanaan yang benar, yang dijamin tidak akan membawa kesesatan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Malik yang berbunyi sebagai berikut: Aku tinggalkan bagimu dua perkara yang akan sesat. Aku tinggalkan bagimu dua perkara tak akan sesat selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Hadis riwayat Malik. Selanjutnya, untuk menjaga diri agar terjaga keselamatan amal perbuatan adalah sesuatu perkataan yang benar, termasuk dalam ajaran, dan selalu menepati ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Kesimpulannya, tasawuf Islam yang berkisar pada akhlakul karimah yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang kuat tentu dapat dibenarkan. Sedang yang berdasar pada interpretasi seseorang yang menjurus pada ajaran yang tidak benar, seperti dengan bacaan tertentu, akan menjadikan bertemunya hamba dengan haliknya, atau dengan meminjam istilah manunggaling kawula Gusti, tentu jauh dari tasawuf Islam di atas. Nah, sampai di situ penjelasan buku ini. Adapun istilah manunggaling kawula Gusti, ini mungkin orang Jawa yang bisa mengartikannya. Mungkin menyatu dengan Allah kalau maksudnya. Jadi demikian penjelasan dari buku ini. Adapun tasawuf yang benar itu yang sesuai dengan As-Sunnah dan Al-Quran. Adapun tasawuf itu dibenarkan, sementara yang ajaran-ajaran yang ditentukan oleh pribadi-pribadi mungkin itu yang perlu kita waspadai. Mungkin demikian penjelasan dari buku ini. Semoga ada manfaatnya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan.
Mari kita sama-sama menutup dengan membacakan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.